Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari tentang debat antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin. Jadi memang ini lagi viral sekarang ini. Debat tentang apa itu? Debat tentang apakah Allah itu bisa didekati dengan pendekatan ilmiah. Begitulah kira-kira. Maka jawabannya adalah tidak. Allah tidak bisa didekati atau digapai dengan pendekatan ilmiah. Tidak bisa diteliti dengan penelitian, tidak bisa diindrawi, kemudian dilakukan uji coba, penelitian ilmiah. Dan Guru Gembul yakin bahwa semua dogma agama, alam kubur, sirat, neraka, mizan, surga, malaikat, dan lain sebagainya itu benar-benar tidak bisa dideteksi secara ilmiah, secara indrawi. Lalu bagaimana sikap kita dalam merespon hal-hal gaib seperti itu? Maka sikap kita adalah langsung yakin, karena itu bersifat dogmatis, dogma, tidak bisa dibantah dengan pendekatan ilmiah. Yakin saja, percaya saja, sudah. Itulah statement awal dari Guru Gembul yang kemudian memantik beberapa sanggahan atau protes dari orang-orang akademis, orang-orang sarjana-sarjana kuliahan lah begitu, sarjana-sarjana Islam, yang menyangkal, yang membantah bahwa pernyataan Guru Gembul ini tidak benar karena Allah bisa didekati secara ilmiah. Inilah yang disebut akidah Islam, kepercayaan Islam menurut versi Guru Gembul. Harus dipercaya begitu saja tanpa perlu melakukan penelitian ilmiah. Tetapi menurut sarjana Islam tersebut, yang dalam hal ini ternyata orangnya adalah Ustadz Nuruddin, yang mana beliau itu adalah sarjana Islam, S2, bahkan profesor, pengarang buku-buku keislaman, yang sangat tertantang untuk dalam tanda kutip meluruskan Guru Gembul. Maka kemudian terjadilah tawar-menawar, debat popie. Maka menurut kronologisnya Guru Gembul menantangin debat kepada Ustadz Nuruddin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan fokus lebih jauh ke dalam inti perdebatan, karena dari awal memang ternyata sudah jelas beda pandangan dari masing-masing orang ini. Dari pandangan Guru Gembul adalah dogmatik, kemudian hal-hal gaib, zat Allah tidak bisa didekati secara ilmiah. Tetapi dari pandangan Ustadz Nuruddin, sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, mengerti keberadaan Allah, Allah itu ada, bisa didekati secara ilmiah. Dari sini pun ternyata udah nggak nyambung. Jadi ketika mereka bertemu di forum, ya masing-masing dengan fokusnya sendiri-sendiri. Guru Gembul dengan zat Allahnya, Ustadz Nuruddin dengan sifat Allahnya, ya ndak nyambung. Dan kemudian akhirnya mereka uyel-uyelan di situ. Yang ini kemana, yang ini kemana. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah beda pandangan, beda fokus, beda pembahasan itu, maka semuanya jadi nggak nyambung dan hanya bisa saling menyalahkan. Tetapi satu yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ingat, yang perlu kita highlight, kita soroti itu adalah masalah akhlak, adab, emosi. Ini yang perlu kita soroti. Bagaimana seorang Ustadz Nuruddin yang merupakan pakar agama, pembelajar agama bertahun-tahun, kuliah di Al-Azhar di Kairo di Mesir. Tetapi dalam pementasan kali ini yang kalah memang Ustadz Nuruddin dalam masalah adab atau akhlak.
Dari awal asumsi atau pandangan negatif Ustadz Nuruddin terhadap guru gembul adalah bahwa guru gembul ini sok tahu, sok pinter, sok tahu segala hal dalam kehidupan ini, semua dikomentari. Ini yang membuat Ustadz Nuruddin masgul, jengkel, nggak suka. Jadi keadaan guru gembul yang serba bisa itu membuat jengkel beliau. Kok iso? Ya nggak apa-apa. Kenapa guru gembul serba bisa, serba tahu? Karena banyak baca. Baca dari mana? Perpustakaan offline maupun perpustakaan online. Perpustakaan online itu adanya di mana? Di internet. Lewat mana nyarinya? Ya lewat Google. Google itu sebenarnya bukan seseorang yang serba tahu, Mbah Google, bukan. Google itu hanya alat untuk mengkonekkan, menyambungkan komputer kita kepada komputer-komputer di seluruh dunia yang ada perpustakaannya. Maka guru gembul mengakses literatur yang ada itu lewat Google, kemudian Google menampilkan situsnya, dan dari situsnya itulah guru gembul bisa mengambil referensi-referensi dan membacanya. Jadi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini dimungkinkan seseorang bisa tahu apa saja, bisa tahu segala hal, asal mau baca, asal mau mengulik. Karena tidak seperti dahulu ilmu itu hanya disimpan oleh masing-masing bidang. Seorang filsuf punya perpustakaan filosofi sendiri, seorang sejarawan punya perpustakaan sejarah sendiri, seorang ahli kimia punya pustaka kimia sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hari ini seseorang bisa saja membaca seluruh keilmuan yang dia mau, yang dia kuat untuk menalarnya, kuat untuk menganalisanya, kuat untuk memahaminya. Maka jadilah seperti guru gembul. Maka guru gembul yang pintar segala hal itu ya karena memang baca, banyak baca, punya banyak referensi. Tetapi uniknya guru gembul itu setelah membaca, kemudian beliau menyimpan dalam memorinya, kemudian jadilah perpustakaan di dalam otaknya itu. Jadi setelah sumber-sumber keilmuan itu mengumpul di dalam otaknya, maka mulailah dikeluarkan lewat ucapan-ucapan, lewat obrolan-obrolan, lewat podcast-podcastnya itu. Jadi sebenarnya referensinya ada. Sebenarnya ini tidak aneh. Seorang guru besar, seorang kiai semacam Gus Baha itu dalam setiap ucapannya itu kelihatan memang tidak membuka kitab, tidak mengatakan ini dari kitab anu, ini ayatnya ini, tetapi beliau berkata, berbicara, mengaji, berjalan begitu saja, dan kita merasakan memang lain bobotnya itu, daging semua istilahnya, kata-katanya itu. Karena apa? Karena di otaknya sudah terkumpul referensi-referensi hasil baca beliau itu. Itulah makanya orang-orang pintar itu tidak harus selalu melulu saya dari kitab ini, dari buku ini, karangan profesor ini, kemudian dia menunjukkan kutipannya, tidak begitu, ya ngobrol seperti biasa saja. Tetapi karena memang sering banyak baca, banyak tahu. Itulah sebenarnya hakikat referensi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi keadaan ini dilecehkan, direndahkan oleh Ustadz Nuruddin, menganggap guru gembul itu ngawur, bicara sekenanya, tidak ada referensinya. Ya kalau orang tidak punya referensi, tidak pernah baca buku, mana bisa bicara begitu? Pasti bengong-bengong aja. Kemudian dalam pelaksanaan diskusi pun berkali-kali Ustadz Nuruddin menyerang pribadi, menyerang keilmuan, menganggap bahwa guru gembul itu benar-benar bodoh, tidak pernah baca, tidak tahu referensi, karena waktu itu tidak membawa referensi. Beda dengan dirinya, membawa segudang buku, membawa segudang kutipan, membaca, membuat slide dan seterusnya. Itu dalam dunia obrolan sebenarnya tidak perlu, cukup di informasi itu diserap oleh otak, kemudian dikatakan begitu. Sama referensinya, bedanya guru gembul hasil mengolah dan tidak langsung merujuk kepada sumber asalnya, tetapi Ustadz Nuruddin tidak mengolahnya, hanya menampilkan referensi-referensi yang dia kumpulkan. Itu bedanya. Karena mungkin ini debat ilmiah terbuka, harus
pakai kitab-kitab yang banyak, ditukil satu persatu, kutipannya harus jelas, buku apa, halaman berapa, tahun berapa. Tetapi dua-duanya memang ada referensi. Tetapi tadi itu masalah adab, berkali-kali Ustadz Nuruddin merendahkan Guru Gembul, terlihat emosi, terlihat dirinya lah yang paling hebat, mengatakan saya kuliah bertahun-tahun, saya mempelajari ini bertahun-tahun, saya bacanya dalam sumber aslinya bahasa Arab, Guru Gembul mana bisa bahasa Arab. Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh, atau misconduct lah dalam dunia perdebatan itu. Tidak usah menyerang lawan, merendahkan lawan, atau merasa diri paling hebat, dan kemudian di depan umum mengadili dalam tanda kutip kekurangan atau kebodohan lawan itu. Kita lihat bagaimana Guru Gembul dengan senyumnya, dengan santainya, dengan rendah hatinya melayani Ustadz Nuruddin ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serangan-serangan mana referensinya, dari mana kitabnya, itu sebenarnya bisa dijawab oleh Guru Gembul. Cukup melampirkan ini dari kitab ini, dari buku ini, karangannya ini, dan itu gampang diperoleh karena beliau pernah baca. Kalau memang perlu harus referensi. Tetapi saat itu dengan tidak membawa buku dianggap seolah-olah tanpa referensi. Dan pada saat pembahasan tentang Imam Al-Ghazali, sebenarnya Guru Gembul benar, karena beliau pernah baca bahwa Imam Al-Ghazali pun tidak fokus pada ilmu kalam untuk memahami, untuk mendekati Allah itu, tetapi kepada tasawuf. Karena ilmu kalam itu intinya adalah ya seperti Ustadz Nuruddin itu, eyel-eyelan, mengalahkan argumen lawan, membuat diri merasa diri paling berargumen, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali menghindari seperti itu, maka beliau larinya adalah ke tasawuf. Guru Gembul benar, tetapi ini disangkal oleh Ustadz Nuruddin seolah-olah Imam Al-Ghazali tidak pernah begitu. Inilah perasaan-perasaan hebat sebagai seorang akademisi yang lengkap dengan buku-buku, lengkap dengan referensi-referensi, kuliahnya lama dan seterusnya, sehingga menjadikan beliau lupa dengan adab. Kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indrawi kita. Jadi harus ada rasionalnya dan harus ada indrawinya untuk bisa memahami secara ilmiah. Tetapi terkait dengan zat Allah dan hal yang semacam itu, maka itu harus didekatkan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang di awal itu bahwa saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustadz Nuruddin begitu berapi-api untuk ini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis, saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Bukan karena meremehkan ustadznya, bukan karena meremehkan apanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final. Dan tadi saya juga menekankan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada akhirnya kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah diksi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjangkau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan misalkan ya, dengan pendekatan wahyu dan sebagainya, dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian indrawi saja atau pembuktian rasional saja, kan kita sudah sepakati bersama atas hal itu. Jadi saya selalu menekankan pada kita semua, ayo kita misalkan berpikir hal-hal yang sangat rasional.
hal-hal yang sangat empiris, hal-hal yang sangat ilmiah, tapi itu semua terkait pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pada hal-hal yang bersifat akhirat atau misalkan Allah Subhanahu wa taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh? Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid man jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti Guru Gembul ini tidak boleh kita benci hanya karena bisa bicara segala hal. Justru karena kemampuan berbicaranya ini yang berbeda, mengungkapkan dari sudut pandang yang berbeda, menggugah kesadaran kepada kita yang berbeda dari orang lain, ini yang pentingnya. Jadi sumbangsih terhadap pemikiran kita, terhadap kesadaran kita ada. Setelah mendengarkan Guru Gembul, ya kita tersadar bahwa sebenarnya yang seharusnya ya begitu kata beliau. Yang sementara ini kita tidak begitu. Itu sisi positifnya. Tanpa harus kita merendahkan orang-orang yang pintar segala hal itu, dalam tanda kutip. Ya tadi itu karena memang mau belajar, mau baca, banyak referensi. Dan orang-orang yang dalam tanda kutip lahannya atau periuk nasinya tersentuh oleh Guru Gembul, ya tidak usah marah. Karena beliau juga tidak merasa lebih pintar, tidak usah merasa tersaingi. Ilmu dan kebenaran dari mana saja, dari siapa saja, entah orang biasa, entah orang yang dipandang rendah, ya kalau benar yang disampaikan menurut keilmuan dan menurut nilai dan norma agama dan sosial itu benar, ya kita terima. Begitu saja. Jadi jangan terfokus pada ini orangnya kan nggak jelas,
kuliahnya juga nggak jelas, keluarganya juga nggak jelas, bukan anak kiai, bukan anak ulama, bukan jebolan pesantren dan lain-lain. Itu nomor 2. Nomor pertamanya, benar nggak dia bicara, referensinya benar nggak, ngawur atau tidak. Kalau itu masih bisa dibenarkan, ya kita terima. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari debat Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin ini adalah, pertama, tidak nyambung karena beda pembahasan. Yang kedua, masalah adab, Guru Gembul menang, Ustadz Nuruddin kalah total. Dalam masalah referensi, Ustadz Nuruddin lebih banyak referensi zohir ya. Guru Gembul pun sebenarnya ada referensi, cuman tidak diungkapkan di situ, tidak dibawa bukunya atau kitabnya. Dan dalam kesempatan ini tidak ada siapa merujak siapa, siapa di atas angin, tidak ada. Seperti ramai dalam komentar-komentar yang mendukung Ustadz Nuruddin, Guru Gembul habis, Guru Gembul dirujak dan lain sebagainya. Tidak. Setelah kita lihat diskusinya, ya biasa saja. Justru yang kalah total itu adalah Ustadz Nuruddin dari segi emosi, dari segi adab. Beliau harus belajar lagi mengendalikan emosi, belajar lagi menghargai orang. Itulah yang bisa kita simpulkan dari perdebatan dua orang hebat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.